Selamat malam. Halo. Selamat Senin malam teman-teman para businesspreneurs dimanapun Anda berada. Selamat bergabung dalam acara rutin kami di bisnis.id Senin jam 7.45 malam sampai jam 8.45 malam. Ya, sesi ini kita namakan Business Q&A, Question and Answer, di mana teman-teman dapat bertanya tentang apa saja tentang bisnis Anda. Dan bagi Anda yang sudah biasa setiap Senin malam bergabung, itu akan ada topik pembuka yang sudah dipilih oleh Pak Baskoro Hadi Sukatmo, ya. Dan pada malam ini topik yang dipilih itu adalah pahami kekayaan bisnis Anda. Ya. Apa itu? Nah, nanti kita bisa ya bincang-bincang, ngobrol dengan Pak Baskoro. Nah, selain itu teman-teman dapat bertanya tentang apa saja. Kalau sudah ada pertanyaan yang disiapkan, segera saja nanti ya ketik di kolom komen atau di kotak pertanyaan. Selamat malam Indonesia.tic. Ya, ini sudah banyak nih yang bergabung. Senang sekali bisa kumpul lagi dengan Pak. Kalau suara saya sudah jelas, bisa kasih jempol atau wave. Karena biasanya kalau di awal-awal itu suka internetnya kadang naik turun. Ini ada Reza. Reza Saputra, dari mana aja lagi nih teman-teman? Ya, halo ya. Oke. Nah teman-teman, gimana weekendnya? Sudah melakukan apa saja ya untuk membangun ya, mengembangkan bisnisnya? Apa aja? Ya, Janang Mukti, halo juga. Dari mana juga lagi nih? Anggun Davila. Ya, Reza, lama nggak ketemu ya. Semoga juga Reza sekeluarga sehat. Ini siapa lagi ya? Naurins Chocolate. Oke, ini Naurins Senin yang lalu ada juga gabung ya. Gayonisha, Aditya Irawan. Kalau yang sudah punya pertanyaan ya, itu siap-siap aja untuk bertanya. Karena kebiasaannya ya, kita kalau udah pemanasannya agak lama, jadi udah di tengah sesi baru banyak yang bertanya, sehingga harus dipilih-pilih. Aryani Lilik, Karawaci Tangerang bergabung Bu ya, halo. Dari Bagansi Api-Api, waduh. Aditya ya, memantau, jangan memantau aja, ikut bertanya. Jogja hadir. Oke, kita lihat ya, karena waktu sudah hampir 1 menit lagi menunjukkan pukul 7.45. Sambil kita cek apakah Pak Baskoro itu sudah hadir. Ini Juheriah. Aduh, dari mana itu? Little Italy. Oke, halo Little Italy. Dari Cirebon ya, Mbak Juju. Oke, kita cek ya. Kita lihat Pak Baskoronya. Teman-teman silakan saling menyapa. Mudah-mudahan bisa bersinergi di antara yang sudah hadir para businesspreneurs. Oke, saya undang dulu Pak Baskoronya. Mana aja nih? Coach Anong Kurnebo. Iya, selamat malam juga, Italy. Ini Pak Baskoro sudah di-invite. Lihat ya. Mana Pak Baskoro? Sudah invited. Ada Salman hadir juga ya. Kemudian saya lihat
Bas statusnya sudah di-invite. Oke, saya di-invite ya. Kang Boci 69 dari mana nih Kang Boci? Oke. Pak Baskoro is unable to join. Saya coba lagi ya. Invite Pak Baskoro. Coba sambil teman-teman menyiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Suaranya kecil ya? Oke. Apakah sekarang sudah agak lebih besar suaranya? Halo? Gimana suara saya sekarang? Apakah sudah agak oke, better ya? Kurang keras. Oke. Suaranya halus sekali. Kalau sekarang gimana? Mbak Juju? Oke, udah jelas ya. Ada Rohana Sulaiman, thank you. Terima kasih feedbacknya. Oke, kita coba sekali lagi. Pak Baskoro. Oke, terkadang ada kalanya seperti ini. Jangan nyerah, kita langsung tetap coba. Alvin North. Oke, Pak Baskoro akhirnya bergabung. 23 Prayogo, oke. Ya, jadi suaranya udah oke. Pak Baskoro. Oke, ada request lagi. Saya re-invite ya Pak Bas. Udah oke ya suara saya. Terima kasih Yoranispa. Halo, malam. Finally, akhirnya. Finally. Gimana Pak Bas? Alhamdulillah baik. Gimana Bu kabarnya? Suara Pak Bas nggak kedengeran? Halo, suara saya bagaimana Bu? Halo, halo, halo. Kedengeran Bu? Gimana? Kalau suara saya dengar nggak Pak Bas? Saya dengar suara Bu Ati. Suara saya gimana? Justru katanya Ibu tuh yang kecil suaranya nih. Oke, let's do this. Okay. Kalau saya gimana teman-teman? Kalau sekarang gimana suara saya? Oke, kalau di saya sih. Gimana? Nah, lebih bagus. Oke. Nah, begitu. Ya. Oke, begitu ya. Wah, sekarang Pak Bas merah nih. Kebenaran aja nih, merah nih. Iya. Biasanya biru saya. Biasanya biru. Oke. Jadi suara saya dengan suara Pak Bas sudah oke ya, teman-teman? Ya, Oke, bagus nih. bagus. Tadi tuh si Aryani bilang katanya udah oke, Indonesia Tik oke, Rio Ripo sudah oke, Bu. Bagus Oke. suaranya. Oke. Oke, Pak Bas, saya tadi udah sampaikan kalau Ya, topik pembuka malam ini itu adalah mengenai apakah teman-teman sadar dan paham tentang kekayaan bisnis yang mereka miliki. Nah, iya. mungkin Pak Bas nih bisa mulai. Yang kita anggap sebagai kekayaan bisnis kita itu apa aja sih Pak Bas? Iya, Yang sebenarnya harus kekayaan kita data bisnis, data dari apa namanya bisnisnya teman-teman ya. Kadang-kadang gini Bu, apa namanya? Kenapa ini saya angkat sebagai topik pembukanya? Keseringan kita tuh sudah punya kekayaan tapi kita tidak sadari. Kekayaan kalau salah satu bahasa kerennya kan aset ya, sering kita dengar digital aset lah dan seterusnya kan. Nah, tapi aset-aset yang sebenarnya yang kita punya kadang-kadang kita justru tidak menyadari gitu loh, boro-boro memahami.
Nah, kemarin itu juga masih hubungannya dengan topik saya semalam soal Insight for a Strong Business. Eh, kita harus apa namanya melangkah satu mundur satu langkah, melangkah satu mundur. Bahasa Indonesia kayak jadi bahasa Inggris ya, melangkah satu mundur, mundur satu langkah, mundur satu langkah dan memahami mungkin menginventarisasi sebenarnya kita tuh punya kekayaan data tuh sudah sampai mana tanpa kita. Kekayaan data itu sebenarnya banyak, mulai dari hal-hal yang sifatnya eh, apa namanya tercatat ataupun yang sifatnya kita bisa temukan dengan mengawinkan sumber-sumber data yang kita punya, gitu ya. Nah, sumber kekayaan data itu banyak. Kemarin tuh saya sudah bicara eh, apa namanya beberapa eh, idea bagaimana kita bisa mendapatkan data itu dari mana saja sih, karena basisnya ini kalau kita sudah punya data nanti kita bisa olah menjadi informasi dan dari informasi itu kita bisa olah menjadi pengetahuan sebelum sampai yang namanya insights. Ya, jadi saya ingin mundur satu langkah lagi dari situ bahwa oke, data apa saja sih, bagaimana sih kita bisa memulai mengumpulkan data itu dari mana? Seperti itu, Bu. Nah, salah satunya kita punya kayak customer list. Ya, nah, saya nggak perlu sebutkan di sini. Jadi ada beberapa yang pernah diskusi dan konsultasi dengan saya itu ternyata tanpa disadari dia punya customer list 2000. Customer listnya tuh 2000 kan tidak sedikit ya, Bu ya. Iya. Dengan 2000 ya, customer listnya itu walaupun sesederhana nama, terus apa namanya nomor HP atau WA ya, terus juga apa namanya waktu pembelian terakhir yang dibeli apa itu kan kelihatan semua. Dan ada 2000 dan bisnisnya masih relatif eh, apa namanya kecil atau baru mulai lah atau masih startup. Jadi sudah sampai 2000 Bu listnya. Bayangin aja. Nah, itu salah satu sumber yang kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kita punya kekayaan itu. Kenapa saya sebutnya kekayaan? Karena zaman dulu Bu ingat nggak Bu, kalau apa namanya orang atau kita sering dikejar sama yang nawarin kredit card. Kadang-kadang kita berpikir kan, loh kok bisa dapat datanya, kok bisa kontak sama Bu Ati gitu kan? Berarti datanya Bu Ati itu kan somewhere along the line itu dijual lah sama orang. Dan customer itu saya ingat sekali, satu orang itu tergantung dianggapnya masuk klasifikasi potensial customer-nya di tingkat apa. Semakin potensial semakin mahal. Bahkan saya ingat zaman dulu aja itu, satu nama itu bisa dihargai 50.000. Oh, Kalau oh itu ya? benar-benar potensi. Iya, Bu. Walaupun ada range mungkin 1.000, 2.000 rupiah per nama ya. Ya bayangin aja kalau itu udah potensial, ya, apalagi kita udah menjadi customer list kita. Kan sebenarnya udah pernah beli dan mereka itu sudah potensial. Kalau dihargain 50.000 kali 2.000 aja udah berapa ya? Ya, bisa 100 juta ya kalau saya nggak salah, Bu. 50.000 kali 2.000. 100 juta kan, Bu ya? Benar nggak? 50.000 kali apa 2.000. 50 kali Jadi 2000. 10 juta, sorry. 10 juta ya. 10. Ya, jadi senilai itu kalau dinilainya hanya 50.000 aja. Ya, sorry 100 juta dong, 50.000 kali 2.000, 50.000 kali 1.000 aja udah 50 juta. Kali 2 kan 100 Kelihatan saya juta. bukan orang bisnis. Iya, Hitungannya nggak benar.
Ya, jadi apa namanya betapa besarnya nilai itu. Ya, makanya saya sebutnya data kekayaan. Nah, itu kalau saya ambil contoh hanya dari customer list yang sudah kita miliki dan dengan asumsi kita memilikinya cuma 2.000. Kalau dihargai 50.000 satu nama aja sudah tinggi nilainya. Atau bahkan kita kadang-kadang juga sudah punya atau pernah mengumpulkan database gitu ya. Ada satu lagi contoh teman-teman yang kami bantu ya, saya dan Pak Bri bantu, itu juga punya database yang bisa sampai 40.000. 40.000 dengan perkiraan apa namanya pernah beli sekali. Nah, pernah beli sekali aja itu harga satu unitnya itu saya 50.000 juga, Bu. Sekitar 50-60.000 lah. Itu dari customer list yang pernah terkumpul akhirnya senilai sedikit, yaitu 40.000 kali 50.000. Nah, berapa tuh, Bu? Hitungnya tambah susah kan? Tambah banyak kan, Bu? 40.000 kali 50.000. 40 kali 50 aja udah 2.000 ya, Bu ya. 2.000 Ini kali 6, 6 teman nolnya bisnis 6, 2M. 2M kan, Bu ya? siapa yang cepat ini? Siapa yang bisa Ayo cepat berapa? gitu? Nah, ini ada beberapa contoh ya kayak tadi itu. Jadi existing customer list, existing database kalau kira-kira udah pernah ngumpulin sebagai database. Bisa dari kalau pernah punya telemarketer, Bu. Ya, telemarketer itu yang suka telepon-telepon dan pernah ditelepon oleh potensial customer itu kan selalu kita catat. Jadi itu cash register, social media, terus apa lagi nih saya catat e-commerce, mungkin kita pernah main di marketplace. Terus juga bisa dari survei atau research yang kita pernah lakukan. Nah, kenapa saya bilang sekali lagi ini kekayaan? Itu kalau dimonetize saja dengan nilai harga datanya aja segitu loh, Bu. Belum kalau kita bicara di mana kita pikir itu bisa kita tambahkan penjualan. Contohnya, Bu, Pak tadi kita ambil dari eh, customer list yang 2.000 aja lah, nggak usah 40.000 ya. Yang 2.000 aja. Ternyata setelah kita plototin, yang aktif cuma 100 gitu kan, Bu. Berarti yang 1.900 itu bisa kita apa namanya aktivasi kan. Kita aktivasi apa namanya untuk membeli dari yang tadi menjadi tidak beli atau udah beli 1 tahun yang lalu tapi 3 bulan yang lalu 3 bulan terakhir tidak beli, kita minta mereka untuk beli atau kita promosikan atau kita apa namanya influence ya, kita pengaruhi untuk membeli. Itu aja udah pasti dari 100 menjadi 1.900 akhirnya beli gitu kan. Kelipatannya udah hampir 20 kali lipat atau 19 kali lipatnya gitu kan dari penjualan kita itu. Nah, sama halnya juga dengan yang sudah beli. Contohnya tadi yang udah beli 100. Kita bisa lihat kan yang 100 orang dari 2.000 itu walaupun 3 bulan terakhir sudah beli, jumlah yang dibeli berapa? Kalau cuma belinya sekali, bisa kita naikkan atau kita pengaruhi untuk beli 2 kali. Ini contoh-contoh sederhana yang apa namanya bisa dilakukan. Nah, jadi tadi nilainya itu bisa kita lihat dari data nilainya dan juga dari potensi yang bisa kita pengaruhi untuk meningkatkan penjualan kita gitu. Ya. Nah, itu contoh-contoh kekayaan yang sebenarnya masih terpendam atau belum disadari. Nah, kalau sudah disadari, kita bisa melakukan sesuatu itu akan bernilai komersialisasi yang bernilai komersial yang tinggi, istilahnya seperti itu. Belum lagi hal yang intangible yang berhubungan dengan apa yang saya bahas semalam, Bu. Insight for a strong business. Intinya adalah kalau kita punya apa namanya data kita olah menjadi informasi kita olah menjadi pengetahuan dan akhirnya menjadi insights ya, yang mana artinya insights itu adalah pengetahuan yang lebih mendalam dan intuitif terhadap konsumen kita ataupun terhadap kategori kita. Nah, itu
akan sangat-sangat apa namanya membantu untuk kita membangun bisnis yang lebih kuat lagi. Jadi kalau saya balik, bisnis-bisnis yang kuat tidak bisa tidak punya insight yang kuat. Insight yang kuat dibangun dari pengetahuan, dibangun dari informasi, dibangun dari data. Nah, jadi itu yang saya ingin angkat topiknya sebagai pembuka pembahasan Q&A malam ini, dan semoga teman-teman apa namanya bisa mulai menyadari dan mengambil langkah untuk mulai mengidentifikasikan data-data dan menggalinya sehingga menjadi jauh lebih berharga dan benar-benar menjadi kekayaan yang seutuhnya lah buat bisnis Anda semua. Itu Bu Ati. Oke, Pak Bas. Jadi teman-teman ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Bas itu ya menginspirasi teman-teman untuk melihat kembali ya ke data yang dimiliki, apakah itu data customer, data penjualan, data produk dan seterusnya seperti itu. Tapi pengalaman dari Pak Bas nih sendiri, Ya. saya yakin mungkin teman-temannya ini walaupun ada yang dilakukan secara manual gitu ya, pencatatan dari data penjualan atau customer itu, tapi ada juga yang sudah pakai komputer, ada juga yang sudah memanfaatkan yang lebih canggih misalnya ya Pak. Tapi kira-kira selama ini kenapa mereka itu belum menganggap itu sebagai sesuatu informasi yang akan membantu mereka untuk membangun bisnisnya. Kendalanya sebetulnya apa Pak Bas selama ini dari mereka? Apa nggak kepikiran aja atau nggak tahu bagaimana caranya atau apa ya Pak Bas? Saya pikir paling tidak pengalaman saya Bu ya. Saya melihatnya teman-teman itu kadang-kadang lebih di mindsetnya. Jadi apa yang kita punya itu tidak pernah kita sadari. Lebih memfokuskan pada saya belum punya ini, saya belum punya ini, dan saya belum punya ini. Jadi tidak bermula pada apa yang kita miliki. Ya kan, itu lebih ke arah mindset sih Bu. Kebanyakan, ya. Saya nggak bilang semuanya, tapi kebanyakan seperti itu. Terus juga ini tidak hanya mindset yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha kecil. Di perusahaan besar pun sering terjadi seperti itu. Justru saking membludaknya data itu menjadi analysis by paralysis gitu. Jadi benar-benar paralisis itu istilahnya apa Bu? Menjadi tidak berkutik, tidak bisa bergerak. Ya, tidak bergerak. Jadi saking banyaknya malah kalau saya dulu cerita waktu saya jadi gelap gitu. Kalau bohlam tuh langsung mati gitu. Saking overflow informationnya dan datanya kebanyakan, kebalikannya justru malah nggak bisa berkutik ya, paralyzed bahasa Indonesia paralyzed itu kan ya itu ya tidak jadi saya nggak gitu. Ya jadi frozen gitu, tidak bisa berkutik lah ya, yang seperti tadi Bu Ati bilang. Jadi lebih ke arah mindset ya. Yang pertama, kita sebenarnya punya, anggapnya tidak punya, melihatnya apa yang kita tidak punya gitu loh. Sementara juga kadang-kadang kita sudah punya banyak, kita juga akhirnya juga bingung sendiri ya. Nah, jadi itu saya rasa memerlukan suatu kejernihan dan berpikir bahwa ayo apa sih yang kita punya, dan lihatin deh satu-satu. Dan yang kedua pun juga disiplin untuk mencatat. Ya, saya bicara soal mencatat nih, nggak mencatat yang hanya manually pakai kertas dan lain sebagainya. Tapi zaman sekarang apa yang kita catat dalam bentuk Excel sheet pun itu akan sangat berguna. Seperti itu. Jadi kalau saya lihat lebih ke arah mindsetnya sih di awal. Terus yang kedua lebih ke arah juga
tidak menyadari bahwa aplikasinya itu bisa seperti apa dan bisa sejauh apa. Itu kadang-kadang yang tidak disadari juga, Bu. Ya, itu tadi saya kasih contoh. Dari sisi nilai satu data aja sudah bernilai sebenarnya. Kalau kita kilas balik yang zamannya orang ngejar-ngejar ya untuk jualin kredit card kan, itu data sebenarnya sudah bernilai. Yang kedua, potensi dari data itu juga ada nilainya. Ya contohnya kayak dulu kalau dapetin orang yang benar-benar wah nih kayaknya buat ini belanjanya sebulan ini bisa 10 juta sebulan aja. Kenapa enggak cuma 50.000 dapetin Bu Ati untuk pakai kredit card saya secara proporsionate ya dari potensial yang akan didapat dari hanya sekedar 50.000 itu tinggi sekali nilainya. Jadi yang kedua itu Bu, aplikasinya tidak terlalu disadari terhadap data itu. Ya, ya. Oke, Pak Bas. Jadi menarik ya, teman-teman ya. Pak Bas ini sudah mulai ada pertanyaan nih, ada 2. Ya. Apa bisa langsung kita ke pertanyaan? Boleh, boleh, Bu. Baik. Ini dari Nafri. I-nya 3 nih. Malam Pak Bas, bagaimana caranya memvalidasi konsep produk baru yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen? Memvalidasi produk baru sesuai dengan keinginan. Sebenarnya kita memvalidasi itu dari konsep yang kita bangun. Jadi kalau urut-urutannya ya buat teman-teman nih, urut-urutannya nih kalau kita ingin meluncurkan satu produk, sebelum diluncurkan sebenarnya kita sudah harus tes dulu, tes market istilahnya ya. Tes market itu seperti apa? Ini yang waktu itu sempat dibahas di NPD, New Product Development ya, bersama Pak Edi Kemenadi. Ingat ya teman-teman mungkin kalau memang ingin melihat topik tersebut bisa ada di Business ID ya, dilihat topiknya dengan Pak Edi Kemenadi soal NPD. Nah, di situ seperti yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan selalu punya disiplin untuk tes market sebelumnya. Ya, kenapa harus ada tes market sebelumnya? Karena dikala kita sudah berani meluncurkan produk itu, seharusnya kita sudah berani berinvestasi terhadap produk itu. Investasinya bentuknya apa? Mau iklan, mau kita menginvestasikan di tingkat distribusinya dan seterusnya ya. Nah, sehingga kalau kita ingin berinvestasi kita harus pastikan produk itu ada penerimaan pasarnya atau produk itu diterima di pasar. Jadi kalau kita lihat seperti itu berarti tes market itu harus memberikan kita keyakinan dan kepercayaan diri bahwa produk ini diterima di pasar. Oke? Nah, tes marketnya bentuknya seperti apa? Sebelum itu dites marketkan dalam bentuk produk yang sudah secara fisik ada, biasanya ada satu langkah lagi sebelumnya. Konsep dari produk itu. Konsep dari produk itu seperti apa? Konsep dari produk itu ada yang namanya konsep board. Biasanya dalam konsep board itu menjelaskan bahwa ini produknya apa, kategorinya apa, manfaatnya apa, dan harganya berapa. Tentunya disandingkan dengan bentuk produk yang ada. Kalau ada fotonya yang paling dekat dengan produk yang akan menjadi satu benar-benar aslinya nanti, itu jauh lebih bagus. Lebih bagus lagi kalau sudah ada produk prototipenya. Ya, produk prototipenya. Jadi kadang-kadang makanan itu kan bisa jadi kemasannya sudah ada, desain kemasannya itu bisa udah dibuat jadi mock-up asli dan seterusnya. Intinya adalah kita
apa namanya mentes ya, menguji konsep board itu yang bisa menjelaskan kepada calon konsumen kita produk kita apa, manfaatnya apa, harganya berapa, dan wujudnya kayak apa, kurang lebih itu. Nah, kalau itu kita sudah tes, kita akan dapat penilaian dong. Nah, biasanya kita akan menentukan benchmarknya. Apakah kita akan menganggap kalau skornya mungkin 70% atau 80%, itu berarti diterima dan kita yakin untuk meluncurkan produk itu. Namanya action standards itu ya, kalau di, di research atau di survei. Nah, jadi seperti itu. Mulailah dengan memvalidasi atau mentes konsep board. Nanti kalau sudah teryakini, kita luncurkan produk itu. Produk itu kita luncurkan pun dengan tadi catatannya. Promosinya harus apa namanya tepat ya, medianya apa, kontennya seperti apa. Nanti kita luncurkan ke pasar mungkin dalam 3 bulan kita lihat performanya, dalam 6 bulan kita tes market lagi. Apa namanya kita tanyakan kepada konsumennya, bagi mereka yang sudah terpapar dengan produk maksudnya, bukan dengan virus COVID ya, itu akan kita tanyakan bagi yang sudah beli dan bagi yang tidak beli. Kita tanyakan berdasarkan konsep itu, kenapa sih ini orang beli, apa sih feedbacknya. Jadi kelompok yang sudah beli ditanyain, dan kelompok yang tidak beli pun kita tanyakan, kenapa kamu tidak beli. Bisa jadi pesan yang kita ingin sampaikan tidak nyampe ke mereka. Oh, berarti mungkin ada masalah di media yang dipilih ya, channel promosi yang dipilih mungkin tidak nyampe ke orang ini ya. Jadi itu apa namanya, secara garis besarnya adalah kita harus tes konsepnya di skala apa nih, tahap konsep, lalu setelah kita luncurkan kita akan survei lagi pasca peluncuran untuk memastikan apakah semuanya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti itu. Jadi kalau cuman disimak aja kelihatannya kok seolah-olah emang apanya ya, yang dilakukan tuh kalau perusahaan besar mungkin bisa, tapi kalau kita yang masih kecilnya ini, apakah memang seperti itu atau sebetulnya tahapan seperti itu tapi dalam bentuk yang lebih simpel ya Pak Bas ya? Kan kita bicara soal skala aja. Tapi secara apa namanya, secara konsep keseluruhan disiplin yang harus dilakukan kan sama. Bedanya kalau perusahaan buat konsep boardnya, dia sampai mungkin mampu secara finansial membuat prototipenya. Jadi nggak hanya sampai gambarnya doang gitu istilahnya. Nah, ini kan apa namanya, berhubungan dengan apa namanya, disiplinnya sama, tapi skalanya mungkin berbeda di tahapannya itu. Tes marketnya, kalau perusahaan besar bisa jadi dia tes marketnya oke. Umpama Indonesia, saya mau tes market, tapi di Indonesia bagian barat aja, skala. Kan bisa teman-teman juga sama. Oh, saya umpama di tingkat, kalau saya ada di Surabaya umpama, bisa jadi, oh saya mau coba di Sidoarjo aja, atau di mana, Gresik aja umpama Jawa Timur ya. Jadi itu hanya masalah skala aja. Atau kalau kita di dalam satu kota, ya udah saya di Jakarta, saya mau coba di daerah Bintaro aja. Ya, di daerah Bintaro aja, pokoknya seputar Bintaro itu udah ada berapa klaster tuh, ada sektor 9 plus Kebayoran plus klaster ini apa namanya, Discovery dan lain-lain. Pokoknya saya mau tes market di situ gitu ya. Jadi kembali, disiplinnya jangan di shortcut, jangan ditawar-tawar, skalanya yang bisa disesuaikan dengan besarnya bisnis Anda. Gitu. Ya, betul. Jadi terima kasih Pak Bas sudah mengingatkan bahwa teman-teman kalau mau ya mengembangkan bisnis yang sustainable dan profitable ya seperti perusahaan-perusahaan besar itu,
Tadi Hmm. Pak Bas sudah mengingatkan bahwa konsepnya dan tahapannya jangan ada yang dilewati, tapi skalanya bisa dikecilkan. Nah, Pak Ya. Bas, ini ada pertanyaan berikut dari Prayogo. Jadi Pak Bas, bagaimana caranya memaksimalkan database untuk meningkatkan revenue atau sebagai acuan pengembangan usaha kita? Ya, jadi Prayogo itu contoh yang sering saya sampaikan itu sesederhana kalau kita sudah tahu. Kita ambil contoh tadi lah, saya nggak tahu Prayogo punya berapa database sekarang berapa. Kalau kita selami, kita pahami, anggap aja punya database yang 2000 tadi lah sama ya. Di 2000 itu kita cek aja berapa namanya, berapa namanya. Tentunya 2000 ya. Mungkin apakah ada double count umpamanya. Kadang-kadang ada yang namanya Prayogo dengan Prayo. Sebenarnya dua nama berbeda tapi orang yang sama, bisa jadi itu kita bersihin dulu. Tapi apapun itu anggapnya 2000 itu unik ya Mas. 2000 nama, 2000 orang. Kita lihat, oh yang ini kita mungkin kita klasifikasikan mana yang kita anggap aktif. Aktif itu kita harus patok dulu yang dimaksud aktif apa, tergantung kategori produk Anda. Kalau seandainya cycle-nya orang beli biasanya mengkonsumsinya sekali dalam sebulan paling tidak, nah kita bisa bilang, oh yang aktif itu mungkin yang belinya dalam 2 bulan terakhir. Jadi mungkin 1 bulan dia nggak beli, 1 bulan dia beli. Karena cycle produk kita 1 bulan contohnya. Jadi kita cek mana sih yang aktif itu yang 2 bulan terakhir dari 2000 ini. Bisa jadi mungkin ya itu tadi 500 ternyata. Atau bahkan mungkin cuma 100 dari 2000 yang aktif dalam 2 bulan terakhir beli. Tuh. Dan dalam 2 bulan terakhir beli ini kita bisa cek mereka belinya berapa unit. Ada yang beli 1, ada yang beli 2, ada yang beli 3. Atau dalam 2 bulan terakhir tuh aktifnya dia belanjanya 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Ya. Nah itu kalau yang 100 dari 2000 tuh. Terus nanti kita lihat yang 1900-nya nih. Kayak apa? Oh terakhir mungkin dia belinya 3 bulan yang lalu. Jadi udah nggak dianggap aktif, tapi juga nggak lama-lama amat gitu umpamanya. 3 bulan yang lalu dia udah beli. Tapi dia 2 bulan karena kita anggap active customer itu 2 bulan, dia terlempar ke non-active customer. Oh ternyata dari 2000 itu kelompok yang beli di 3 bulan terakhir itu, ya 3 bulan yang lalu lah anggap aja, itu mungkin 500 orang gitu. Ya, nah berarti anggap aja yang lain kita abaikan dulu ya. Tadi kita udah dapat angka yang 100 itu aktif, yang 500 itu belinya 3 bulan yang lalu. Jadi, untuk membangun bisnis kita lebih sustainable, kita coba mempengaruhi yang 500 ini untuk mulai beli lebih sering lagi, supaya dia masuk untuk aktif dalam pembelian paling tidak sekali dalam 2 bulan. Gitu. Nah, itu kan udah bisa dihitung kan dampaknya. Dan sama halnya juga yang 1 bulan terakhir, 2 bulan terakhir ini yang beli, oh ternyata ada yang beli 2 bulan terakhir itu, harapan kita belinya sebulan sekali. Mungkin dari 100 tadi, 50 orangnya belinya baru beli setiap 2 bulan aja, nggak 1 bulan ya. Kita pengaruhi lagi mereka. Nah jadi notabene-nya kalau kita bisa lihat aktif customer kita cuma 100, otomatis dari yang 100 itu udah kita bisa naikkan penjualannya, dan sisa yang 500 tadi yang belinya last 3 month atau 3 bulan terakhir bisa kita naikin juga. Kenapa tidak? Akhirnya itu akan mempengaruhi atau omset bahasa kerennya para UMKM ya. Seperti itu. Ya itu aja contoh mudah bagaimana kita bisa mengaktifasi dan meningkatkan penjualan. Atau bahasa kerennya juga namanya vertical sales ya, meningkatkan konsumsi dari konsumen yang sudah kita miliki, hanya kurang aktif. Betul. Ya, jadi Mas Prayogo, mudah-mudahan terjawab ya
cara yang paling simple yang dapat dilakukan untuk mencoba memaksimalkan database yang sekarang ada. Ya, Nah, ada lagi nih pertanyaan ketiga nih Pak Bas dari Mbak Juju nih. Juju. Ini terkait Juju. Oke. Ini dengan maraknya dunia online sekarang, itu sekarang kalau dulu jualan produknya itu orang memperhatikan kualitas maupun kuantitas. Tapi sekarang mungkin karena banyaknya ya yang online shop dan seperti itu, yang laku itu malahan yang harganya murah. Jadi yang menjadi perhatian orang-orang itu dalam membeli adalah harga. Nah, apakah kita harus mengikuti arus itu juga, Pak Bas? Pertanyaannya. Ya, kalau saya selalu bilang sama teman-teman bahwa harus kita sikapi dan pahami dulu nih situasinya, ya, situasi dari apa yang terjadi. Kita tahu yang namanya konsumen, kalau dikasih harga murah, dimanapun berada, di pelosok-pelosok dunia manapun, kalau harga murah, itu akan permintaannya lebih tinggi daripada harga normal. Itu udah pasti. Bisa diyakinkan semua orang bahwa kalau kita punya produk yang murah, itu pasti lebih banyak dikejar. Ya, tapi ingat, dengan catatan bahwa mereka udah mengetahui value dari produk Anda. Ya, jadi hukum yang selalu berlaku adalah orang akan bisa menilai itu murah kalau dia tahu nilai sebenarnya. Oke? Jadi saya ulangi lagi ya, orang akan bisa menilai itu murah kalau dia tahu nilai sebenarnya. Jikalau kita udah tahu bahwa harga satu produk itu 100 dan diberi pengurangan harga menjadi 80 alias diskon, orang pasti akan meningkat permintaannya. Tapi dengan catatan dia tahu ini harganya 100. Oke? Jadi dia bisa merasakan, oh benar, ini lagi di diskon. Dan utamanya kalau kita sekarang membicarakan spesifik di channel yang namanya online atau marketplace, itu masih sama hukumnya berlaku seperti itu. Dulu sebelum ada marketplace atau online ya, kayak di modern hypermarket lah ya. Hypermarket itu bukan di atasnya supermarket. Hypermarket kita mengenal kayak Carrefour, kayak Hypermart ya, dan seterusnya, itu yang kelas besar. Itu sebenarnya marketplace juga zaman dulu istilahnya, atau sekarang juga masih ada ya, tapi maksudnya yang offline itu sebagai marketplace, dan mereka tentunya berlomba-lomba karena mereka bersaing di antara hypermarket juga kan. Carrefour bersaing dengan Hypermart untuk memberikan harga yang paling murah konsumennya. Apa yang dilakukan oleh Carrefour dan Hypermart ya tanda kutip bekerja sama dengan pemasoknya, supplier-supplier yang pemilik brandnya. Oke, lo kasih gue harga yang paling rendah, nanti saya akan chip in, mengurangi margin saya sehingga apa yang kamu beri harga lebih rendah, margin saya akhirnya itu dikasih ke konsumen sehingga konsumen bisa menikmati harga yang serendah-rendahnya. Itu yang sering dari dulu terjadi kan di hypermarket kan ya, sehingga konsumen tiba-tiba besok lari ke Carrefour, besok lari ke Hypermart, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sekali lagi mereka produk-produk tertentu akan dikejar karena konsumen udah tahu harga sebenarnya berapa dan diskon menjadi berapa. Oke, pertanyaannya tadi adalah, perlukah kita mengikuti tren seperti itu? Nah, hati-hati, karena yang namanya price war, ya, perang harga itu, yang diuntungkan tentunya konsumen. Yang dirugikan pemilik brand. Oke? Kalau itu berlangsung terus-menerus, yang rugi adalah pemilik brand. Bukan marketplace, bukan konsumen, pemilik brand.
kita ambil keluar lagi. Contohnya kayak dulu pernah terjadi McDonald's sama Burger King. Perang harga mereka berdua. Turunin, satu turunin, satu turunin lagi, satu turunin lagi, satu turunin lagi. Akhirnya ngapain gitu? Berperang, saling bunuh-bunuhan itu. Karena maksud saya bunuh-bunuhan adalah kalau perusahaan atau bisnis tidak mendapatkan profit, gimana bisnis itu bisa hidup? Gitu kan? Akhirnya mereka menyadari bahwa price war is not the only game untuk bersaing. Justru harus dibalik, bersaingnya adalah memberikan value yang lebih baik setiap kali tanpa menaikkan harga. Seperti itu. Jadi profit yang sehat tetap terjaga. Ya, kita nggak bilang overprice, kebalikannya. Kita tidak bicara soal overprice, tapi setiap bisnis itu harus memiliki tingkat profitability yang sehat sehingga bisnis itu bisa tetap hidup berkesinambungan gitu ya. Seperti itu. Perlukah kita ikutin? Jawaban saya sih lebih ke arah gunakan kesempatan untuk memberikan insentif dengan tema tertentu. Dan insentif itu tidak selalu bentuknya diskon. Ya. Insentif, diskon itu adalah salah satu bagian dari insentif supaya konsumen lebih memerhatikan kita dan akhirnya membeli kita dibandingkan kepada produk yang lain. Kan itu maksudnya insentifnya. Jadi sebelum memikirkan hanya diskon melulu, carilah bentuk insentif yang bisa jadi sama menariknya buat si konsumen. Contohnya, umpama, ketimbang kita ngasih 20% diskon, bisa jadi kita bilang beli 2 seharga 150%-nya. Alias, kalau umpama harganya 20.000, bukankah lebih baik, oke, mungkin ya bisa belilah 2, tapi harganya 30.000. Alias, itu menjadi salah satu insentif, toh masih lebih murah. Tapi kita akhirnya bisa menjual lebih banyak secara unit ya, menjual 2 unit ketimbang hanya menjual 1 unit gitu. Nah itu kalau di di banyak bisnis kadang-kadang trial and succeed seperti ini sering dilakukan tergantung kategori Anda sekalian dan tergantung tingkat kompetisi di kategori masing-masing. Nah kalau hal-hal yang demikian lebih sering terjadi, perang harganya itu jauh lebih bisa dihindari. Karena sekali lagi, perang harga hanya akan merugikan pemilik bisnis atau pemilik brandnya. Bukan marketplace, bukan pula konsumennya. Ya, yang akan menanggung bebannya itu kembali adalah pemilik brand. Ya. Jadi jawaban saya adalah, kalau bisa milih bentuk insentif yang lain, cobalah pikirkan. Kalau tetap harus ngasih diskon, lakukanlah dengan tema. Jadi jangan terkesan bahwa kita benar-benar desperate. Desperate itu apa ya, Bu? Benar-benar ya desperate ya. Apa yang desperate nih? Arti suara Ibu hilang, Bu. Suara Bu Ati hilang. Nggak ada. Saya mute karena ada suara. Iya. Ya, desperate itu apa ya? Bukan kebelet ya? Kepengen amat gitu Nafsu. kali ya? Nafsu ya. Desperate banget, ya. Nafsu banget gitu. Terlihat sangat Nafsu. membutuhkan. Sangat membutuhkan, ya. Oke. Iya. Ya. Oke ya, jadi Mbak Juju ya, mudah-mudahan sudah terjawab. Ini ada dari akun stay gimana bacanya? Stew Narif. Oh, putus asa. Oh ya, desperate, putus asa bisa. Makasih. Yes, benar. Terima kasih. Ya. Putus asa Kita bukan orang putus asa ya, jadi vocabulary. Jadi kayak orang kayak cuci gudang gitu, kayaknya udah bener-bener mau bangkrut gitu kan, ngasih diskon. Dia orang menjadi tidak menghargai, ini barang nggak laku nih gitu, gue beli. Malah justru mereka nggak merasa
apa namanya terhargai, dikasih diskon gitu. Iya, Oke, betul, juga betul. semoga apa jelas ya. Juhairiah, wih namanya panjang banget. Sa- Juhairiah. Jujur ya. Oke, itu sudah terjawab sepertinya. Ini dari Mas Stew Narif ya. Ini katanya ada pertanyaan di postingannya tentang live Q&A hari ini. Itu ada pertanyaan tapi saya nggak nemu ya. Jadi mungkin bisa diketik ulang aja di sini ya pertanyaan apa. Saya sudah coba browsing tadi barusan tapi belum ketemu. Ya, yang bertanya atas nama Alfa Haitima. Jadi bisa diketik ulang aja di sini supaya kita bisa bacakan dan kita dicoba dijawab oleh Pak Abbas ya. Iya. Karena agak kesulitan kita mencarinya ini. Nah, jadi teman-teman sambil kita melihat apakah ada pertanyaan lanjutannya, tapi Pak Bas, ini kan level PPKM-nya kan udah turun ketiga nih. Ya, Itu bagi teman-teman ya yang mungkin kemarin ini nggak bisa bergerak karena kebanyakan dari bisnisnya itu mungkin belum online ya, tapi offline. Itu kira-kira dengan kondisi seperti ini, kira-kira apa ya tipsnya Pak Bas? Apa yang mereka udah harus segera pikirkan, apalagi kalau nanti levelnya memang semakin turun dan kapasitas dari orang yang bisa datang ke lokasi jualannya itu bisa lebih banyak, terutama yang kuliner kali ya Pak Bas ya. ya, ya. Jadi kalau saya lihat sih Bu, apa namanya, kalau di awal-awal dulu Bu Ati ya, kami selalu menyampaikan bahwa dikala ada satu situasi yang tidak biasa atau luar biasa, kita harus cepat-cepat buat yang namanya Business Continuity Plan. Business Continuity Plan atau BCP atau BCP itu adalah skenario making daripada seandainya bisnis ini apa namanya tetap akan berlaku PPKM ataupun pada saat itu dulu namanya bukan PPKM ya Bu ya, tahun lalu. Ini dengan skenario Oke. satu sampai ini berlangsung 12 bulan atau 18 bulan atau 6 bulan. Berarti ada tiga skenario kita buat 6, 8, 12. Nah, kalau seperti itu kita sudah harus antisipasi impact-nya seperti apa kalau berjalan 6 bulan, berjalan 12 bulan atau berjalannya 18 bulan. Nah, itu apa namanya dengan antisipasi itu kita sudah harus membuat program-program yang akan apa namanya sesuai dengan skenario tersebut gitu ya. Yang nyata sekali adalah peralihan atau kelincahan kita untuk menawarkan online dan delivery itu sudah tidak bisa ditawar pada saat itu. Oke. Nah, kalau kita sudah punya skenario yang sedemikian apa namanya rupa. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau kita anggap PPKM kemarin itu masih akan berlangsung mungkin 6 bulan lagi, tapi ternyata sudah ada penurunan, paling tidak kan kita tidak perlu melakukan apa-apa lagi, gitu ya. Justru bonus istilahnya. Kita membuat skenario yang terburuk yang 6 bulan, tapi 3 bulan sudah ada eh, apa istilahnya eh, flexibility atau pengurangan tingkat PPKM-nya ini gitu. Nah, jadi kita harus cepat-cepat lincah juga menyesuaikan bahwa oke, berarti kalau kita di usaha kuliner seumpamanya, oh traffic untuk kembali masuk ke apa namanya outlet kita akan meningkat. Nggak, kita lihat kan dari indikasi traffic ya, atau lalu lintas. Kemarin PPKM 4 pun tetap aja masih tinggi pergerakan manusia walaupun dibatasi. Turun ketiga udah mulai macet lagi gitu ya. Ya, terus juga saya lihat di tempat-tempat apa namanya orang-orang yang makan gitu walaupun dibatasi berapa 20 menit tetap aja
apa namanya akan ada peningkatan traffic seperti itu. Tapi tetap yang namanya online delivery tetap berlaku karena itu sudah membentuk suatu perilaku daripada konsumen. Nah, seperti itu. Jadi ya, apa namanya PPKM ini sebenarnya yang waktu itu saya sudah sampaikan ya Bu Ati, bahwa ini kita sudah melakukan ujian yang kedua, tapi soalnya sama atau lebih mudah dari ujian yang pertama waktu itu. Karena kita sudah mempersiapkan sebenarnya. Ya, contohnya yang online delivery udah pasti harus sudah diterapkan sejak PPKM ini belum berlaku kemarin kan. Seperti itu. Jadi harapannya adalah yang sekarang yang akan kita lakukan kalau PPKM itu lebih turun tingkatannya itu adalah melakukan sesuatu yang sudah kita rencanakan atau antisipasi di saat sebelum PPKM atau di saat pandemi yang pertama di bulan Maret atau April tahun 2020 kemarin. Gitu. Ya, oke Pak Pasya, itu ya tips ya sebagai masukan dari teman-teman bagaimana mengantisipasi ya kalau level PPKM-nya itu makin turun. Nah, ini sudah mulai ada pertanyaan. Ini untuk yang tadi ya Mas Stinarif ya tadi. Itu kami tidak bisa membaca itu karena lagi live IG di akun bisnis.id. Jadi nggak bisa melihat lagi postingan dulu ya untuk sementara waktu ini. Jadi pertanyaan panjang. Nanti mudah-mudahan ya kalau nanti bisa kita lihat. Ini ada pertanyaan dari akun Y Naryani nih Pak Bas. Ya. Ini sebagai reseller ya, bagaimana strategi harga untuk reseller jika si pemilik brandnya itu juga berjualan langsung di e-commerce ya, yang sehingga selalu membuat harga yang ditentukan oleh pihak e-commerce, harga tersebut jauh di bawah harga resellernya sendiri. Jadi si pemilik brand penjualan nih Pak Bas. Jadi sebagai reseller ini gimana nih strategi harga? Oke, jadi gini, apa namanya reseller ini harus melihat dari sisi pemilik bisnis. Oke, kacamatanya kita harus melihatnya dari sisi pemilik bisnis. Posisi reseller ataupun dropshipper ataupun distributor ataupun wholesaler ataupun grosiran namanya juga apapun itu adalah perantara antara pemilik bisnis dengan konsumen. Oke. Nah, perantara ini kadang-kadang ada yang informal, ada yang formal hubungannya dengan si pemilik bisnis. Ya. Nah, dikala itu formal, itu biasanya akan diatur oleh pemilik bisnis. Pricing strateginya dan pricing structure-nya. Oleh kalau Pak, saya... Ada tambahan, mereka ini sebagai pemilik brand, tetapi strategi untuk reseller, harga reseller gimana caranya? Oke, berarti bukan reseller ya, jadi saya udah benar ya. Nah, jadi kalau sekarang udah memang pemilik brand, yang melihatnya dari kacamata pemilik brand ya seperti itu. Anda dalam hal mengalirkan produk Anda dalam konteks availability itu akan kadang-kadang membutuhkan peran daripada intermediaries, itu tadi mau itu distributor, reseller, wholesaler. Nah, sebaiknya itu diatur. Sebaiknya juga harus kita punya apa namanya pricing structure yang jelas. Kalau kita mengalirkan produk kita melalui intermediaries, ya kita akan tentukan consumer buying price-nya ujung-ujungnya berapa. Dihitung mundur. Contoh, kalau kita ingin menjual harga di consumer buying price-nya senilai 100, saya mau jualnya di marketplace, berarti sebisanya, seyogianya adalah marketplace-nya itu
kita kasih margin sehingga mereka tetap akan jualnya ke consumer 100. Umpamanya seperti itu ya. Tentunya dari kacamata konsumen, dia harus tahu, oh kalau saya 100, toh saya akan kena biaya ongkir mungkin 1%, anggap aja lah. Jadi dia bayarnya 101 rupiah. Consumer buying price 100, tapi ada other cost. Nah, yang kedua, kalau channel yang kedua melalui intermediaries, dalam hal ini reseller, sebaiknya kita juga harus menentukan juga harga beli konsumennya melalui reseller itu adalah 100 juga. Nah, kita harus bernegosiasi atau menentukan pricing structure yang akan kita berikan ke reseller. Apakah dalam bentuk komisi 10%, 5%, 20%, apapun itu. Ya, jadi yang terpenting adalah pricing structure-nya itu harus ada. Yang dihitung mundur dari consumer buying price. Ya, harga beli konsumen dihitung mundur. Seperti itu. Kalau bisa ada kerjasama, kontrak, jauh lebih bagus lagi. Tapi saya, saya pahami lah zaman sekarang yang namanya reseller kan ada yang bisa punya hubungan langsung dan ingin punya kontrak tanda kutip, tapi juga ada yang kadang-kadang ya secara alami mereka jadi reseller sendiri. Ya, nah pemilik bisnis yang harus membuat pricing structure sehingga itu tadi harga yang di marketplace dengan yang ada di diberikan oleh reseller terkontrol. Saya nggak bilang secara sempurna harus benar-benar pas sama, tapi harus dikontrol oleh pemilik bisnis. Oke? Oke. Nah, obrolan terjawab ya tentang strategi harganya. Ini akhirnya ditulis nih sama yang Naril. Gimana ya, ini pertanyaan dituliskan di sini Pak Bas, gimana menentukan pricing yang tepat bagi manufacturing? Ini saya nggak bisa jalan ini. Okay. Mempertimbangkan kita bergerak di pasar ekspor. Yang kami tawarkan banyak jenisnya. Ya, dan setiap negara itu setiap store mempunyai harga yang berbeda-beda. Dan sales cycle per retail store untuk order kita berbeda-beda juga. Dengan menimbang faktor tersebut bagaimana untuk kita menentukan pricing yang tepat agar bisnis sustainable. Oke, ini Steve Arif atau Steve Narif. Benar. Ya. Pertanyaannya panjang. Ini berarti Steve Narif ini sebagai manufacturer dan mempertimbangkan pasar ekspor. Produk yang kami tawarkan banyak jenisnya dan di setiap negara dan retail store mempunyai harga yang berbeda-beda dan sales cycle per retail store untuk order kita berbeda-beda. Dengan menimbang faktor tersebut, bagaimana ya Pak untuk kita bisa menemukan pricing yang tepat agar bisnis sustainable. Nah, kalau kita sudah masuk ke pasar ekspor, biasanya akan terbantukan dengan intermediary tadi ya, utamanya ya. Kecuali kalau kita memang bentuknya kayak reseller di tempat masing-masing dan kita tahu pricingnya yang kita mau set berapa. Karena kembali lagi, selalu inti utamanya dari sisi pricing itu mulailah dari consumer buying price. Dan tentunya di geografi yang berbeda bisa jadi harganya berbeda ya. Bisa dipengaruhi dengan exchange rate, bisa dipengaruhi dengan
distribution cost. Nah, ini tuh consumer buying price itu harus kita tentukan sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang kompetitif di pasar masing-masing, gitu ya. Seperti kita ketahui, umpama kayak yang umum yang kita selalu pelajari adalah kayak harga Big Mac. Harga Big Mac di satu negara dengan negara lain pasti berbeda gitu loh. Karena juga apa akan dipengaruhi tidak hanya tadi itu apa namanya consumer buying price yang dipengaruhi exchange rate, yang dipengaruhi distribution cost, tapi juga competitiveness di pasar tersebut. Ya, kalau kita bermain sendiri di pasar tersebut, kita punya keleluasan untuk menentukan harganya. Ya, jadi price band-nya, consumer buying price-nya itu bisa lebih luas ketimbang kalau kompetisinya jauh lebih ketat di situ. Kita harus benar-benar memiliki pricing range-nya yang apa namanya lebih ketat, nggak bisa terlalu lebar gitu ya price range-nya. Nah, jadi kita harus memahami itu. Terlepas kita mau pakai pihak intermediaries untuk membantu kita, atau kita mau direct to customer gitu. Tapi biasanya kalau kita belum tidak atau belum memahami pasar tersebut, ya sebaiknya kita pakai intermediaries juga di situ supaya dia membantu kita untuk membaca pasar itu, ya. Jadi biasanya yang sering terjadi adalah kayak contohnya waktu saya membantu FNN ya, di Malaysia, mereka ingin masuk ke pasar Asia Selatan. Kalau dia hanya mau bermain di pasar ekspor saja, mereka mengandalkan distributor, ya mereka harus percaya dengan distributor itu. Apapun yang dilaporkan dan apapun yang dibaca oleh distributor di negara tersebut. Ya, jadi distributor yang waktu itu di Asia Selatan, contohnya kayak di Bangladesh gitu atau Pakistan, itu akan memberikan informasi yang tentunya sesuai dengan pasar yang berbeda dengan kalau pasar ekspornya itu adalah Afrika. Ya. Nah, kalau kita benar-benar tidak memahami pasar di situ, ya kita masih harus mengandalkan pihak ketiga ya. Kita harus mendapatkan informasi yang akuratnya dari pihak ketiga tersebut. Nah, selanjutnya biasanya baru kita menerjunkan kalau pasar itu cukup potensial dan dihitung-hitung cukup untuk menaruh representatif kita di situ, ya kita lakukan sehingga kita bisa membaca pasar lebih baik lagi dan tidak bergantung pada pihak ketiga atau pihak intermediaries gitu ya. Jadi itu biasanya strategi untuk masuk ke pasar baru. Mulailah dengan ekspor dulu, lalu lambat laun kita harus bisa punya pengetahuan yang lebih mendalam terhadap pasar-pasar itu sehingga kita bisa menyempurnakan pricing structure-nya itu tadi. Ya. Ya. Jadi Mas Arif, katanya panggilnya Arif aja. Mudah-mudahan terjawab ya. Kalau masih ada pertanyaan, masih bisa ya. Nanti kita punya acara-acara event live lain yang bisa juga ditanyakan di sana ya. Atau DM Pak Bas. Ya. Oke, Pak Bas, ini ada pertanyaan terakhir sebelum waktunya. Tapi saya scrolling, saya nggak tahu kenapa freeze. Tapi saya tadi baca dari yang akunnya namanya Pamela. Oke. Saya tidak bisa scroll. Jadi dari Pamela itu bertanya sekitar pricing ini ya. Di internet kita nih, Bu. Saya juga coba tadi scroll ke bawah bisa, sekarang scroll ke atas nggak bisa nih. Oke, bentar nih. Oke, Palmes ya. Palmes, ya Palmes. Pak Bas, tolong tanya cara marketing yang tepat untuk produk snack sehingga meningkatkan sales dan bisa memperbanyak anggota kemitraan di masa pandemik seperti ini. Oke, produknya snack. Meningkatkan sales dan bisa memperbanyak anggota kemitraan. Ya,
Ini tergantung apa namanya. Pertama adalah memahami keberadaan dari konsumen kita. Ya, keberadaan dari konsumen kita dalam hal mulai dari media habitnya sampai dengan purchasing habitnya. Oke, contohnya kalau ekstrimnya adalah mereka benar-benar apa namanya ada di, saya ambil contoh aja ya, belanja sering di minimarket umpamanya nih, kita udah memahami mereka, berarti kita ya utamanya harus hadir di minimarket, gitu aja kan. Promosinya bisa jadi ada di minimarket, tapi juga kita memahami mereka di mana nih mereka sering menggunakan medianya. Contohnya kalau di IG atau di Facebook atau di TikTok, atau mereka pengguna email yang rajin umpamanya. Itu yang akan kita usahakan hadir di situ sebagai bentuk dari wadah promosinya kita ke target konsumen kita. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu itu, kita juga akan mengukur perlukah kita dengan membangun kemitraan. Ya, mitra kita bisa dalam bentuk outlet-outlet itu. Oke, nah jadi saya nggak bisa bilang bahwa itu adalah jawabannya absolut bahwa solusi kemitraan dalam bentuk yang seperti layaknya di online kita bangun mitra, reseller dan lain sebagainya itu yang paling tepat, tergantung dari konsumen yang ingin kita targetkan gitu ya. Dan itu Palmas harus memahami itu dulu gitu. Memang banyak apa namanya yang mengambil jalur model kemitraan, akhirnya juga produknya bergulir kepada mitra-mitra itu dan mitranya cukup banyak. Akhirnya apa namanya mitra itu menjadi bagian dari atau ajang promosi juga. Itu juga bisa. Saya nggak pungkirin itu. Tapi sekali lagi, biasanya mitra itu akan bertambah kalau bisnisnya itu menjanjikan untuk berkembang terus. Alias kalau produknya itu tidak laku, seberapa keras kita mencari mitra, mitra nggak akan tertarik, kan? Ya, jadi pahamin dulu konsumen kita, targetnya siapa dulu, terus mereka beradanya di mana dalam hal media habit ya, kebiasaan menggunakan media, sehingga kita bisa menepat sasarkan mereka promosinya di mana, lalu mereka purchase habitnya seperti apa. Ya, kalau memang mereka bisa kita coba melalui online sudah terpapar di promosi yang tepat, bisa jadi itu medianya kita lakukan dengan kemitraan yang gaya online itu yang reseller masing-masing mengiklankan kita dan seterusnya. Oke, jadi apa namanya PR-nya Pak Mas pahamin dulu ya di dunia snacking ini targetnya siapa, lalu cari mereka ada di mana. Baru modelnya apakah kemitraan itu tepat atau tidak, nah itu yang harus dijajaki selanjutnya. Oke? Ya, oke. Mudah-mudahan jelas ya teman-teman yang bertanya dan mudah-mudahan semua pertanyaannya itu sudah terjawab karena waktu itu sebetulnya sudah lewat Ya, dari jam 8.45 nggak kerasa ya Pak Bas. iya. Uh, jadi bagi teman-teman ya yang apanya punya pertanyaan lain ya yang belum sempat dituliskan, nanti ada juga setiap hari Senin malam seperti biasa akan ada lagi sesi bisnis Q&A dengan Pak Baskoro Hadi ya. Jadi disimpan pertanyaannya, nanti bisa ditanyakan. Pak Bas, terkait dengan yang topik tadi, mungkin ada kalimat yang call to action buat teman-teman lah mengenai bagaimana memahami data, kekayaan data bisnisnya mereka tadi. Ya, jadi ya call to action malam ini sederhana saja, inventarisasi data apa yang Anda miliki, lihatlah semua dengan anggapan bahwa masing-masing data itu bernilai dan juga memiliki potensi untuk mendatangkan bisnis yang jauh lebih besar, ya. Jadi itu call to action yang malam ini.
Semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sudah Ya, bergabung. ya. Terima kasih ya teman-teman. Nih Pak Bas, hari Rabu malam ini kita bisnis.id kayaknya ada kerjasama dengan Blibli ya, Pak Bas. Ya, ya. Nanti Pak Budi ya yang akan tampil di situ dari Business ID. Dan semoga teman-teman jangan lewatkan ya kesempatan ini. Sesinya seru sekali. Ya. Jadi nanti akan ada sesi itu seputar permodalan kalau nggak salah ya topiknya. Teman-teman jangan lupa follow up terus update dari kami di bisnis.id tentang event-event yang gratis yang teman-teman bisa belajar dan mendapatkan ilmu yang baru. Terima kasih banyak Pak Bas Senin malam ini ya Terima kasih Bu sesi Ati. yang rasanya sederhana tapi bermanfaat dan bisa langsung diimplementasi oleh teman-teman semuanya. Terima Insya kasih yang Allah. sudah bergabung teman-teman. Ya, Terima kasih. kami Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi. iya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam. Malam-malam.